Coba ada berapa guru di sekolah yang mempersilahkan siswa-siswanya untuk bertanya sebebas-bebasnya? Berapa banyak? Tidak ada. Justru guru-guru hanya diminta kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi. Dan siswa-siswa itu sejak kecil dikasih buku paket, disuruh belajar yang itu-itu saja. Kemudian mendapat materinya yang juga itu-itu saja. Kemudian mendapatkan pengetahuan yang itu-itu saja. Yang pengetahuan itu, materi itu, buku itu sama sekali tidak dikehendaki oleh siswa. Siswa tidak minta dapat pengetahuan dan buku itu, sama sekali siswa tidak minta itu. Karena sejak kecil siswa itu sudah punya rencana, sudah punya warna di masa depan. Saya pengen jadi Ultraman, saya pengen jadi kayak papa gitu dan sebagainya. Maka sebenarnya yang ingin dia tanyakan itu adalah apa yang ada dalam benaknya, yang sesuai dengan bakat, minat, hobinya. Dan tapi itu kan tidak diizinkan. Yang diizinkan itu adalah siswa dicekoki dengan buku ini, dengan materi ini dan sebagainya. Kemudian nanti siswa dipaksa untuk menjawab sesuai dengan apa yang ada di buku itu. Artinya apa? Sekolah itu bukan tempat belajar. Sekolah itu adalah tempat mendoktrin. Bertanya itu orisinil. Bertanya itu artinya kita beraksi, bukan bereaksi. Menjawab itu artinya kita bereaksi. Kalau beraksi itu bertanya. Jadi, Ibu, kenapa kita harus belajar matematika? Misalkan pertanyaan seperti itu. Artinya, otak kita itu sedang berproses untuk mendapatkan informasi tertentu. Sedangkan ketika si ibu itu menjawab, oh kita harus belajar matematika karena di masa depan kita membutuhkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hitungan-hitungan. Karena hitungan-hitungan tidak mungkin bisa lepas dari kehidupan kita. Misalkan si ibu itu menjawab seperti itu. Nah, jawaban seperti itu reaksi, bukan aksi. Jadi dia menunjukkan kecerdasan tetapi tidak mengasah kreativitas. Dan ditambah lagi menjawab itu artinya mengumpulkan memori-memori yang ada dalam otak untuk kemudian disampaikan. Nah, karakteristik menjawab itu artinya adalah karakteristik orang yang sudah tahu. Sedangkan orang yang sedang belajar itu karakteristiknya adalah bertanya. Kan begitu. Dan kalau misalkan belajar dan bertanya itu, maka siswa-siswa yang bertanya itu berarti dia bebas karena dia aksi ya, beraksi gitu. Karena dia bebas tentang apa yang ingin dia tanya, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia ketahui. Begitu. Dan apa keahlian dia sesungguhnya. Jadi pertanyaan itu menunjukkan karakteristik asli dari siswa itu, menunjukkan bakat asli dari siswa itu. Karena di situ ada minatnya. Jadi siswa itu bisa tahu minatnya, hobinya, bakatnya apa dari pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan. Itu originalitas dia gitu kan. Nah, tetapi ketika siswa itu tidak boleh bertanya atau dibatasi segmen pertanyaannya atau waktunya dibatasi, kebanyakan siswa justru harus menjawab dan sebagainya, maka dia kehilangan orientasinya. Karena kehilangan orientasinya, maka kehilangan tujuannya. Karena kehilangan tujuannya, nanti pas kuliah, pas sekolah, dia bahkan tidak tahu saya bakatnya apa ya. Coba tanya di siswa-siswa sekolah di zaman sekarang, tanya sekali lagi, hobi kamu apa, potensi kamu apa, bakat kamu apa, gagasan kamu apa. Banyak di antara mereka yang kehilangan orientasi. Mereka nggak bisa menjawab itu. Karena apa? Karena bakat asli mereka dibunuh ketika mereka tidak boleh lagi bertanya. Atau segmentasi pertanyaan mereka itu dibatasi. Atau durasi pertanyaan mereka itu dibatasi demi sebuah kurikulum.